Per 1 Januari, tarif cukai hasil tembakau naik sebesar 12%. Kenaikan cukai rokok bertujuan untuk mengendalikan konsumsi di tingkat masyarakat. Menkyu menyebut rokok menjadi pengeluaran kedua tertinggi masyarakat miskin, perkotaan, dan pedesaan setelah beras. Bahkan Menkyu dengan tegas mengatakan rokok membuat masyarakat menjadi miskin. Di lain sisi, kenaikan cukai tembakau mendorong timbulnya gejolak yang harus diantisipasi, diantaranya di tingkat petani tembakau, pekerja sektor produksi, hingga potensi meningkatnya permintaan rokok ilegal. Bagaimana kemudian kita mengukur dampak ekonomi dari kenaikan cukai rokok ini? Kami bahas dengan Nirwala Dwi Herianto, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Penggunaan Jasa Bea dan Cukai. Selamat pagi Pak Nirmala, apa kabar? Selamat pagi, Mas Aldi. Baik, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah. Ya. Ya, kami sapa juga Bapak Beni Wahyudi, Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia atau GAPPRINDO. Selamat pagi Pak Beni. Selamat pagi, Mas Aldi. Baik, saya mungkin ke Pak Beni terlebih dahulu lah. Ini industri rokok yang langsung terkena dampaknya dari kenaikan cukai hasil tembakau ini. Pak Beni, bagaimana kemudian produsen tembakau di Indonesia mengakomodir kenaikan cukai tembakau ini, Pak? Baik, terima kasih. Ya, bagi kami dari industri rokok, dari GAPPRINDO dan anggotanya, memang kenaikan ini cukup berat ya. Namun barangkali ya sangat tidak banyak pilihan ya di tengah pandemi yang masih berjangkit di negeri ini, di tengah penurunan daya beli masyarakat, ya anggota kami ya masih dikenakan juga cukai yang cukup tinggi, tapi tidak ada pilihan lain karena anggota atau industri hasil tembakau ini industri yang sangat banyak regulasinya ya. Sebagai warga negara produsen ya mau nggak mau kita ya mematuhi walaupun sangat berat ya, karena kami masih berharap sebenarnya Pak Nirwala kenaikannya itu masih moderat ya, karena kita dihantam 2 tahun berturut-turut di tengah pandemi. Tadi disampaikan kenaikan 23% di tahun 2020 di rata-rata, tapi kalau di sektor kami di rokok putih itu kenanya 32%. Bayangkan aja di tengah masyarakat yang ataupun konsumen yang daya belinya melemah, harga jual atau cukai dinaikkan dengan cukup tinggi. Nah inilah kemudian di tahun berikutnya juga sama, rata-rata 12,5%, tapi dampaknya kepada rokok sigaret putih mesin itu sekitar 18% lebih. Ini sebenarnya ya otomatis dampaknya bisa dilihat produksi menurun, Mas. Kalau tahun 2019 kita sigaret putih mesin masih memproduksi sekitar atau di atas 15 miliar. Di tahun 2021 ini ya mungkin tinggal di bawah 11 miliar, 10, berapa miliar barangkali. Inilah dampaknya. Jadi rata-rata dalam 3 tahun terakhir ini kita turun sudah 15% per tahunnya. Oke, ya, ini GR-nya 15% turun. 12% dianggap bagi kami, tapi tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain, kami ya sebagai warga negara yang mengikuti aturan yang ada. Tidak ada pilihan lain, Pak Bedi. Tapi 12% rata-rata ini dianggap kenaikan yang moderat atau bagaimana? Kami dalam pembahasan dengan Pak Nirwala, dengan PKF, ya kami mengharapkan adalah kenaikan moderat itu paling tinggi sekitar sebesar pertumbuhan ekonomi plus inflasi gitu. Karena memang situasi 2 tahun terakhir ini sangat berat ya. Karena kami juga mengharapkan sebagai insan ekonomi, sebagai pelaku ekonomi, kami juga ingin mendapatkan bagian daripada program pemerintah, yaitu pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi itu sendiri. Ya, sehingga kalau kita mengharapkan ya kena cukai itu di bawah 2 digit ya sekitar 6-8%, itu adalah menurut kami sih hal yang wajar supaya kami recovery. Tapi rupanya industri hasil tembakau ini tidak dianggap sebagai bagian ekonomi atau pendukung ekonomi, tapi bahkan mungkin dianggap penghambat ataupun apa ya, sehingga ya dirancang dalam perencanaannya pun kita melihat bahwa industri hasil tembakau itu akan diturunkan ya dari 320 miliar something ya menjadi 310 miliar. Lagi itu desainnya. Dalam situasi kita memerlukan pemulihan ekonomi, tapi yang memang kami bernasib ya sangat kurang baik.
Demikian Baik, baik. kira-kira Mas Aldi. Terima kasih Pak Beni. Pak Nirwana silakan ditanggapi, ini dianggap kenaikan yang tinggi moderatnya 6-8%. Saya yakin pasti juga Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan mendapatkan banyak intervensi, banyak gejolak di sana untuk berapa tarif yang tepat untuk kenaikan cukai tembakau ini. Tapi sebetulnya pertimbangan hingga akhirnya ketuk palu kenaikan rata-rata 12% itu dari Bea dan Cukai seperti apa Pak Nirwala? Terima kasih Pak Aldi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ke Pak Beni nih, karena beliau ini sahabat saya. Jadi kita selalu komunikasi, Mas Aldi. Jadi dari mulai penyusunan, makanya yang dikatakan Pak Beni tadi sebetulnya sudah benar. Harapan dari industri seperti apa? Kita diskusikan, ya kan? Dan memang kalau kita bicara hasil tembakau itu multidimensi. Jadi seperti yang dikatakan Pak Beni tadi, tidak sekedar bicara masalah ekonomi growth, inflasi, tetapi juga ada faktor pengendalian. Nah, faktor pengendalian ini merupakan resultan dari paling tidak 4 elemen. Kalau elemen kesehatan, kemudian industri. Industri ini kalau kita bicara supply chain-nya, itu mulai dari petani tembakau, tenaga kerja yang terlibat, ya kan? Terus ketiga adalah bicara masalah penerimaan negara. Tadi Mas Aldi di paparan datanya tadi benar bahwa kalau kita menyebutnya skema cukai itu adalah double benefit. Di satu sisi reguleran mengendalikan konsumsi rokok, tetapi karena mengendalikan tadi dengan memungut cukai, di situ ada penerimaan negara. Jadi fungsi pengendalian ini sebetulnya yang lebih utama. Gitu. Jadi tadi selain masalah ekonomi growth, inflasi, kemudian juga bicara masalah pengendalian dari berbagai aspek. Tentunya kita dalam proses ini panjang Mas prosesnya. Ya kan, kita juga sudah diskusi dengan asosiasi, kemudian juga dengan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian. Itu prosesnya panjang sehingga dan sudah 5 tahun terakhir ini karena bahwa tarif juga hasil tembakau ini memenuhi kriteria di Perpres 68 2021 ya betul, makanya semua kebijakan yang berdampak pada masyarakat banyak, kemudian bersifat strategis dan melibatkan antar kementerian lembaga harus diputuskan sampai dengan ratas presiden. Jadi itu jalur yang panjang sehingga ketemu angka 12. Baik, itu Pak tadi. Nirwala. Dan benar apa yang dikatakan tadi, 12% adalah rata-rata tertimbang. Sesuai dengan kontribusi yang bukan juga hanya produksinya di atas 3 miliar batang per tahun, kemudian yang golongan 2 di bawah 3 miliar batang, dan golongan 3 yang produksinya sampai dengan 500 juta batang per tahun. Jadi kita memperhatikan banyak aspek itu di satu sisi. Di sisi lain, kita dengan pembatasan yang ada, itu ternyata dari produksi rokoknya sendiri ya, kalau dilihat dari tahun sebelumnya itu naik sekitar 340 miliar batang di tahun 2021. Penerimaan cukai sampai dengan 107%. Ini yang sebetulnya sulit bagi kita, ya kan? Karena banyak yang harus dipertimbangkan. Saya kira itu Pak Aldi. Baik Pak Nirwala, multidimensi, begitu banyak sekali pertimbangannya kemudian untuk menentukan kenaikan average dari cukai hasil tembakau ini sehingga mencapai angka 12%. Saya ingin ke Pak Beni selanjutnya. Pak Beni, ini dampak multidimensi yang akan langsung dirasakan oleh industri hasil tembakau. Ini apa? Terutama bagi kesejahteraan tenaga kerja, kemudian juga petani tembakau yang pastinya juga nanti akan terdampak selain mungkin nantinya jumlah produksi hasil tembakau yang akan berkurang begitu. Ya, terima kasih. Yang jelas program cukai ini seperti yang tadi Pak Nirwa sampaikan adalah dalam rangka pembatasan. Jadi sudah barang tentu produksi kami ya berkurang. Dan yang paling besar pengurangannya adalah industri sigaret putih mesin ini. Ya bertahun-tahun ya sudah sekali ya demikian.
Bahkan kalau menurut data yang diperoleh juga dari tempat Pak Nirwala, ya produksi kami masih di bawah sebenarnya dibandingkan dengan tahun 2019. Jadi memang cukup rendah. Nah, dengan menurunnya produksi sudah barang tentu akan berkurang penggunaan bahan baku. Nah, jadi ini barangkali angka-angka detailnya kami belum menghitung, tapi jelas konsekuensi daripada penurunan produksi adalah pengurangan bahan baku. Pengurangan bahan baku ya pengurangi tembakau. Jadi ini barangkali yang paling penting. Dan terkait dengan tenaga kerja ya sedikit banyaknya akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, walaupun kami istilahnya sigaret putih mesin, ya banyak dengan mesin, tapi tetap saja komponen tenaga kerja akan terjadi pengurangan juga. Demikian berapa besarnya kami belum melakukan perhitungan dengan kawan-kawan. Barangkali demikian, Mas Aldi. Oke, baik, terima kasih Pak Beni. Pak Nirwala, tentunya ini nampaknya nanti akan ke banyak pihak ya dari industri yang padat karya, tidak hanya yang berdasarkan mesin saja tapi juga berdasarkan produksi rokok tangan, begitu kemudian juga petani-petani tembakau, perkebunan tembakau hingga serapan hasil tembakau petani. Kemudian bagaimana ini Kementerian Keuangan menyiasati, bagaimana kemudian langkah yang akan dilakukan agar kemudian penurunan konsumsi ataupun pembatasan ini, kenaikan cukai hasil tembakau ini tidak mempengaruhi kemudian kesejahteraan rakyat-rakyat ini Pak, yang kemudian berdampak langsung terhadap serapan hasil tani atau kebun mereka. Gini Pak Aldi, memang dalam menentukan tarif itu memang multidimensi. Salah satunya tadi bicara kesehatan jelas, kemudian bicara industri. Industri ini kan supply chain-nya panjang, mulai dari petani tembakau, kemudian tenaga kerja yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Makanya dalam menentukan tarif pun untuk sigaret kretek tangan, ya berarti yang menyerap tenaga kerja tinggi, jadi labor intensif, itu tarifnya tadi rata-rata hanya naik 4,5%. Bahkan yang golongan 2 itu hanya naik 2,5%. Ya, jadi semua kretek tangan, ya karena itu labor intensif, dan kita juga selain bicara labor intensif, kita juga bicara masalah local content. Jadi kalau kita bicara kretek, itu berarti komponen tembakau dalam negerinya sendiri juga tinggi. Kemudian ada, nggak bisa disebut kretek kalau tidak bicara cengkeh. Karena 90% cengkeh yang menyerap adalah industri rokok. Nah, makanya tarif sigaret kretek tangan itu paling rendah. Kemudian yang selanjutnya adalah sigaret kretek mesin. Ya, di sini sigaret kretek mesin tarifnya adalah medium di atas SKT. Kemudian selanjutnya yang sisanya atau yang lebih tinggi adalah sigaret kretek mesin, atau sigaret putih mesin. Jadi ini yang asosiasinya dipimpin Pak Beni ini. Baik. Jadi mohon maaf Pak Beni karena memang tadi, ya kan. Jadi sigaret putih mesin ini memang tarifnya memang yang paling tinggi dibanding jenis-jenis kretek lainnya. Pak Nirwala, sebetulnya untuk mohon maaf saya potong Pak Nirwala karena waktu kita terbatas. Mengantisipasi hal tersebut. Gini Mas Aldi, kalau bicara cukai, selain tadi bicara double benefit, kita juga bicara, kalau bicara cukai, berarti tidak boleh lupa ada yang namanya earmarking. Atau bagian dari pungutan cukai yang dikembalikan untuk mengatasi eksternalitas negatif. Dan itu dalam bentuk dana bagi hasil. Nah, Bu Menteri tidak hanya sekedar bicara kenaikan tarif cukai, tetapi juga menyiapkan instrumen bantalan untuk itu. Yaitu tadi DBH atau dana bagi hasil. Di situ jelas, mulai tahun 2020 dengan 206, itu jelas keberpihakan untuk sebagai bantalan. Tarif naik karena harus membatasi konsumsi, di situ juga diperhatikan misalnya untuk kesejahteraan masyarakat. Bahkan di situ ada yang namanya BLT untuk pekerja di industri rokok, juga penyangga untuk petani tembakau. Bahkan
berdasarkan evaluasi tahun 2021 penggunaan DBH ini di tahun 2022 ini dikeluarkan PMK mengenai pengaturan DBH. Tadinya berupa refocusing, kemudian kondisi masih seperti ini, perekonomian perlu ada bantalan yang lebih bagus. Dikeluarkan PMK di akhir Desember kemarin, itu PMK mengenai 215 tahun 2021, itu DBH lebih fleksibel lagi. Sesuai dengan kondisi yang ada pada saat ini. Termasuk juga untuk digunakan untuk sektor kesehatan, Pak Nirwala ya. Baik, Pak Nirwala terima kasih. Saya ke Pak Beni selanjutnya. Pak Beni, ini kan sudah dinaikkan, sudah ketuk palu naik 12%, begitu ya, akan berdampak multidimensi terhadap industri rokok termasuk sigaret putih mesin. Lalu dengan kenaikan ini insentif apa sebetulnya diinginkan atau diharapkan oleh pengusaha agar kemudian proses pemulihan ekonomi yang berlangsung, yang tentunya ada sumbangsi industri rokok juga di sana di dalamnya, apa insentif yang diharapkan dari pemerintah, Pak Beni? Iya, terima kasih. Ya rasanya ya kebijakan pemerintah jelas berupa kebijakan disinsentif. Apakah kami layak meminta insentif dalam hal ini? Nah, ini pertanyaan besar sebenarnya. Layak tidak layak yang penting disampaikan, Pak. Sudah barang tentu dalam hal ini ya kami mencoba sih mendapatkan insentif tertentu ya. Secara umum barangkali masih ada sedikit fasilitas atau insentif perpajakan. Tapi yang mendasar sebenarnya di cukai ini. Ya. Yang kami harapkan sebenarnya adalah penurunan kebijakan pemerintah dalam rangka menurunkan produksi ini sebenarnya diimbangi juga dengan langkah-langkah untuk mengurangi konsumsi. Karena kebijakan produksi sih jelas ya, dengan cukai yang tinggi produksi berkurang. Tapi konsumsi, nah ini hal yang lain, belum tentu ya perokok ini mengurangi konsumsinya. Kalau rokok mahal, bisa saja perokok itu atau konsumen itu mencari rokok yang lebih murah dan tidak tertutup kemungkinan akan membeli ataupun mencari rokok ilegal. Nah, ini barangkali yang paling penting karena kami dihantam oleh cukai, dihantam oleh pesaing kami yang tidak membayar cukai atau membayar cukai lebih kecil. Ini sebenarnya barangkali kalau ini saja bisa diatasi dengan baik oleh pemerintah, barangkali dan bersama-sama sudah dengan kami ya itu sudah cukup baik. Ditakutkan ada shifting dari konsumen rokok ke rokok ilegal. Kalau belum tahu, rokok ilegal ini adalah rokok yang tidak ada pita cukainya ya di kemasannya. Pak Beni, singkat saja, mungkin tidak diakomodasi kemudian insentif yang diharapkan tadi, Pak Nirwala maksud saya, mungkin tidak diakomodasi tadi insentif yang diharapkan oleh Pak Beni? Oh, kita jadi begini, bahwa cukai itu dijamin ya di Undang-Undang Nomor 39 Mas Aldi, bahwa dalam menetapkan tarif itu di pasal 5 ayat 4 jelas harus mendengar aspirasi dan kondisi industri. Itu jelas, ya kan? Makanya, dan saya terima kasih sekali lagi Pak Beni. Pak Beni sudah sangat memahami bahwa yang namanya cukai itu adalah skema pembatasan. Tadi yang menarik Pak Beni menyatakan pantas pembatasan kok minta insentif. Tetapi kalau insentif fiskalnya mungkin kita agak berat memberikan ya. Baik. Nah, tetapi prosedural, misalnya relaksasi masalah pelunasannya, ya kan, yang dari 2 bulan menjadi 3 bulan. Karena sebetulnya cukai itu sebetulnya adalah indirect tax. Yang bayar adalah konsumen. Makanya ini paling tidak, walaupun tidak dalam bentuk fiskal, tetapi ini paling tidak bisa membantu bagi teman-teman pengusaha tadi merelaksasi. Sejak rokok keluar dari pabrik, didistribusi, dijual sehingga uangnya masuk. Ya kan, dari yang lamanya tadi 2 bulan menjadi 3 bulan. Itu satu. Terus kemudian yang paling menarik ya, tadi elemen keempatnya Mas Aldi yaitu rokok ilegal. Ya, rokok ilegal ini tentunya kalau tarifnya Pak Nirwala, mohon maaf. Ya kan? Nah, tadi Pak Beni menyatakan kalau kenaikan tarif itu disinsentif untuk pabrikan, terutama untuk yang pabrik legal. Tapi kalau yang ilegal itu menjadi insentif karena gapnya makin
Karena rokok yang legal dengan ilegal itu selisihnya paling tidak 62% Mas Aldi. Oke. Nah cukai itu pungutannya, cukai itu sendiri dalam satu batang rokok itu bunganya ada 3 pungutannya. Cukai, pajak rokok 10% dari cukai, dan yang satu lagi adalah PPNHT sebesar 1,9%. Itu total sekitar 62%. Jadi yang dikatakan Pak Beni tadi benar. Makanya sebetulnya rokok ilegal ini musuh bersama. Gitu. Baik Pak Nirwola, ini semoga kenaikan angka 12% untuk cukai hasil tembakau ini bisa memberikan nantinya pada implementasi memberikan win-win solution ya untuk semua pihak, pemerintah, kemudian juga produsen hingga pekerja tripartite lah, dan kemudian semoga kebijakan insentif yang diharapkan tadi juga disampaikan oleh Pak Nirwola bisa kemudian membantu untuk merelaksasi lah ya pengetatan yang diberikan kepada industri rokok. Untuk semua terima kasih, kita sama-sama berharap kebijakan ini adalah kebijakan yang sama-sama menguntungkan terutama untuk semua pihak bagi penerimaan negara termasuk juga bagi kesehatan. Terima kasih Bapak Nirwola Dwi Herianto, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea dan Cukai. Terima kasih juga Bapak Beni Wahyudi, Ketua Umum Gaprindo sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today pagi ini. Selamat pagi Bapak-bapak, salam sehat. Terima kasih Mas Aldi, terima kasih Mas Nirwola. Terima kasih Mas Aldi. Sampai ketemu Pak Beni.